Politisi itu harus dihantam dengan gelombang besar, maka dia akan bersikap lebih arif dan lebih bijak. Hari ini Anda bisa di istana, besok Anda bisa di Comberan. Hari ini Anda bisa di Comberan, besok Anda bisa di istana lagi. Masa itu abang boleh dibilang jadi korban politik ya bang? Ya, saya sih berasanya bahwa saya dikorbankan. Agak berbeda dengan hari ini, gitu loh. Kalau memang mau ngincar kursi sekjen waktu itu, nggak gitu-gitu juga caranya. Ngomong aja baik-baik. Iya. Pertanyaan tadi saya ngelihat ada perlakuan yang berbeda itu. Lah, itu jelas yang ya, saya bang? juga heran. Hari ini jelas-jelas 8T lebih. Saya sih prihatin dengan kakak Joni teman saya. Gitu. Menurut saya sih Kak Joni mundur aja. Ya mungkin juga kakak Joni kita nggak tahu ya. Apakah memang dia mengetahui semuanya? Itu saya tidak tahu persis. Karena saya bukan penyidiknya. Atau jangan-jangan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Sobat Forum? Sehat selalu ya. Hari ini kami hadir dengan sebuah program baru bertajuk Forum Ngobdar. Ngobrol politik bersama Darwin. Ya, program ini kami hadirkan sengaja menjelang tahun politik sebagai sarana informasi dan edukasi terkait putar politik yang berkembang belakangan ini. Forum Ngobdar ini akan menghadirkan narasumber-narasumber kompeten untuk memberikan informasi dan edukasi seputar politik. Nah, di edisi perdana ini kami akan membahas terkait isu korupsi dan politik yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan. Apalagi setelah seminggu terakhir, seperti yang kita ketahui bersama, di media massa banyak pemberitaan yang mengulas tentang kasus korupsi yang menimpa Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Kebetulan Johnny Plate juga sebagai Sekjen Nasdem aktif. Nah, kasus korupsi ini kemarin terus berkembang dan bahkan sampai menyeret beberapa partai politik lainnya. Tentu saja ini membuat suasana politik yang tidak sehat dan tidak baik di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, hari ini kebetulan kita kehadiran seorang narasumber, abang kami, Bang Rio Patris Capella. Kebetulan beliau saat ini mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI dari Dapil Bengkulu. Bang Rio ini juga menariknya juga mantan sekjen Partai Nasdem. Gimana Bang? Apa kabar? Baik. Wah, alhamdulillah. Ini lama Bang nggak kelihatan kemana ini selama ini Bang? Beredar. Ya, seperti tadi Bang, tema kita hari ini tentang politik dan korupsi Bang. Ya. Nah, ini kan ya Abang mungkin tahu sendirilah. Ya. Sekjen Nasdem ini belakangan rame. Abang kan juga kebetulan mantan nih gitu ya. Gimana Bang? Abang ngelihat kasus korupsi belakangan ini yang menimpa Johnny Plate seperti apa Bang? Kacamata Bang? Iya begini, kita ini kalau bicara politik tentu menjadi bahasan yang menarik. Itu biasanya nggak berhenti-berhenti kalau ngomong politik. Apalagi kemudian politik campur korupsi. Wah, itu lebih panjang lagi. Jadi yang pertama menyangkut peristiwa yang terjadi yang bikin heboh terhadap teman dan kolega saya saudara Johnny G. Plate hari ini adalah Menkominfo dan Sekjen Nasdem. Menurut saya sih ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Pertama menyangkut jabatannya sebagai menteri, yang kemudian posisi dia hari ini sebagai Sekjen Nasdem, dan kemudian nilainya adalah 8 triliun. Ya. Cukup besar berdasar ya Bang? perhitungan BPKP. Dan menurut saya sih itu sesuatu yang dahsyat betul. Ya. Nah kemudian ya kita tentu prihatin ya karena peristiwa
Joni Plate itu bisa menimpa siapapun. Ya. Artinya siapapun dalam tanda kutip itu menteri ya. Menimpa siapa aja. Pernah ada menteri dari Gerindra kena, menteri dari PDIP juga pernah kena gitu. Menteri dari Golkar juga kena. Kemudian kalau bicara politik dari PKS juga pernah kena. Hampir semua partai pernah terkena itu. Nah, tapi kasus Joni Plate ini harusnya bisa membuka kotak Pandora ya tentang bagaimana partai politik berebut menempatkan kadernya menjadi menteri. Apa harapannya? Menteri pun mereka pilih-pilih nih, ya tarik menarik antar partai koalisi atau dengan presidennya untuk menempatkan kadernya pada posisi-posisi kementerian yang dianggap itu bisa menjadi mata air atau sumber mata air bagi partainya. Ini suka atau tidak suka, dibantah atau tidak bantah, diakui atau tidak, ya itu faktanya. Ya, kalau misalnya kadernya jadi menteri, maka harapannya bahwa pertama partai itu bisa lebih bergengsi karena kadernya dianggap mumpuni untuk menduduki jabatan sebagai seorang pembantu presiden. Yang kedua, diharapkan bahwa kedudukan menteri itu atau jabatan menteri itu bisa memberikan keuntungan terhadap partainya, baik keuntungan politik ataupun keuntungan materi. Bisa saja menterinya nggak ngambil uang, tapi paling tidak membuka peluang agar pengusaha yang tanda kutip berafiliasi kepada partai tertentu, bisa saja sama dengan partainya menteri, itu bisa mendapatkan kemudahan dalam soal pekerjaan atau urusan-urusan yang berkaitan dengan timbulnya cuan. Cuan ini diharapkan bisa membantu lancarnya proses politik di partainya ya, membiayai kegiatan partainya, membiayai para caleg dan sebagainya. Sehingga sepanjang partai itu masih berpikir bahwa kementerian atau menteri yang menduduki kementerian itu bisa memberikan sesuatu atau menjadi perahan partai politik, maka siapapun menteri bisa terkena perkara itu gitu. Tinggal soal kecil, tidak di-create atau tidak, bisa saja tidak sengaja. Misalnya dia memberikan sinyal agar pengusaha tersebut dia mendapatkan pekerjaan ini misalnya. Mungkin saja menterinya tidak ngambil apa-apa, tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Paling tidak orang itu diberikan kemudahan dibanding para pengusaha lainnya. Kalau tidak itu, tidak mungkin partainya akan mengutus seseorang itu menjadi menteri di situ. Kalau kemudian tidak ada manfaatnya bagi partainya, bukan bermanfaat bagi bangsa, bukan bermanfaat bagi negara, kemudian bisa membantu presiden dalam tanda kutip untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pada tingkat kementerian itu, sehingga presiden menganggap bahwa orang ini dianggap bisa membantu pekerjaan-pekerjaan dia yang diberikan kepada menteri. Nah, gitu loh. Dalam kasus korupsi ini, Abang melihat ini murni korupsikah atau karena kan belakangan santer nih Bang, beredar Presiden Jokowi akan mereshuffle menterinya ya. Nah kebetulan juga memang Nasdem adalah salah satu partai yang didesas-desuskan akan direshuffle nih menterinya. Ada kaitannya nggak itu Bang? Nggak, saya pikir gini, kalau soal reshuffle itu soal lain. Ada perkara, tidak ada perkara korupsi, reshuffle tetap bisa dilakukan. Ya, penyebab reshuffle itu ada beberapa penyebab. Satu, memang presiden menganggap menterinya nggak maksimal dalam hal tugasnya di kementerian itu. Yang kedua, mungkin partainya nggak, menteri yang dititipkan itu nggak maksimal untuk partainya. Yang ketiga, memang kemudian ada soal politik yang satu partai itu tidak lagi atau mendukung presiden lain misalnya. Artinya dia keluar dari koalisi bersama presiden ya. Nah, itu yang bisa mengakibatkan terjadi reshuffle ya. Soal lain ya tidak mungkin ada reshuffle itu. Nah, kalau kemudian kemarin presiden gagal, saya anggap gagal ya, atau tidak jadi untuk melakukan reshuffle, apakah ada kaitan dengan perkara BTS itu saya tidak tahu persis, saya bisa menjawab itu presiden. Karena dia yang punya hak prerogatif soal itu ya. Tapi bahwa perkara di Kementerian Menkominfo, apakah itu perkara yang di-create atau memang perkara itu murni atau tidak? Yang bisa menjawab itu adalah BPKP. Apakah memang
persoalan di Kominfo itu menimbulkan kerugian negara atau tidak? Ya. Dan dijawab oleh BPKP sekitar 8 triliun lebih kerugian negara. Artinya memang negara dirugikan di situ. Apakah itu murni atau tidak ya kita buktikan nanti di persidangan. Ya, bahwa tapi ada satu fakta bahwa proyek itu memang ada. Ya. Ya, dianggarkan 10 triliun. 10 triliun. Kerugian negara dihitung ada. Walaupun itu harus dibuktikan di pengadilan. Itu faktanya ada. Nah, soal sekarang siapa yang mengerjakannya? Vendornya ada. Kan ada semuanya. Ya. Bahwa dari 4.000 kalau saya tidak salah ya, 4.000 BTS yang direncanakan, yang ada 973, yang lain tidak ada. Itu asumsi atau dugaan. Nanti dibuktikan di pengadilan. Tapi fakta bahwa proyek itu memang dianggarkan dan ada. Murni atau tidak menurut saya sih, kalau memang hari ini BPKP bisa menghitung ada kerugian, agak sulit kita mengatakan bahwa itu tidak murni. Berarti murni korupsi ya Bang? Ya, kita lihat aja kalau kerugian negaranya ada, dan kemudian masyarakat yang diletakkan BTS itu tidak bisa memanfaatkan fungsi BTS itu, yaitu sama saja total loss. Ya. Sama misalnya Anda diperintah untuk membeli 10 botol aqua misalnya. Kemudian yang ada beli 5. Ya berarti yang 5-nya nggak ada. Ya. Kerugian kita 5 botol. Oke? Tapi misalnya dibeli 10 botol tapi mereknya beda. Tapi ditanya, ada airnya nggak dalam botol itu? Ada. Ya. Bisa menghilangkan haus, nggak bisa diminum nggak? Bisa. Cuman beda merek. Ya, agak murah dikit ya. Itu sisi harga namanya. Bermain di sisi harga. Tapi fungsinya bisa nggak? Bisa. Misalnya BTS itu 4.000 dibikin 4.000. Berfungsi nggak? Masyarakat bisa menikmati. Ya. Kerugian negaranya nggak banyak-banyak amat. Cuman mungkin mereknya tadi Jepang ganti merek Korea. Kira-kira itu atau merek Cina. Tapi fungsinya bisa nggak? Bisa. Tapi kalau ini emang nggak ada ya Bang? Ya. Menurut hasil BPKP. Ya, menurut saya sih agak sulit kita bantah bahwa ini murni hukum. Ya. Nah Bang, ini kan angkanya lumayan besar ya Bang, 8 triliun lebih gitu ya. Nah, ada pemberitaan di luar sana yang menyebutkan kalau aliran dananya ini juga ada yang ke partai, bahkan nggak satu partai nih Bang gitu. Abang lihatnya gimana tuh Bang? Ya itu kan pertama harus dibuktikan di pengadilan. Ya, tentu penyidik sudah tahu bagaimana caranya membuktikan itu. Ada PPATK dan sebagainya. Yang dimaksud, tapi asumsi saya, yang dimaksud dengan murni mengalir ke partai, itu artinya bahwa dana itu dimanfaatkan oleh partai. Ya, misalnya dari 8 triliun, 2 triliun mengalir ke partai A. Maka digunakan oleh partai A untuk melakukan rakernas misalnya, atau bikin kantor, atau misalnya beli kaos ya jutaan pieces misalnya. Itu artinya dana itu mengalir untuk kepentingan partai. Atau dana ini mengalir ke orang ya yang ditugaskan oleh partai. Misalnya si B, pakailah uang itu. Apakah uang ini kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan partai? Ya ini harus dibuktikan bahwa baru kita bisa salahkan partainya. Tapi kalau misalnya mengalir kepada tokoh partai dan berhenti di situ, nggak bisa juga kita klaim bahwa itu adalah digunakan oleh partai. Yang ada adalah mengalir ke pribadi-pribadi orang partai. Ya ke partainya harus dibuktikan lebih lanjut. Jadi, nah ini kan kalau kita bicara masa lalu nih Bang, Abang kan juga pernah berada di posisi Johnny Plate nih sebagai Sekjen Nasdem, dan saya dulu sempat ngikutin juga perjalanan Abang ya. Ketika Abang menjabat sebagai Sekjen Nasdem masa itu gitu, emang di partai sendiri ada aliran dana seperti ini Bang? Ya saya tidak pernah ngurusin soal keuangan partai. Ya. Saya pernah jadi ketua umum partai yang kemudian anggaran-anggaran partai itu adanya pada bendahara partai yang menekel, membiayai, termasuk
membiayai perjalanan para pengurus partai untuk keliling Indonesia gitu. Itu saya tidak pernah ngurus ya. Menyentuh uangnya enggak, tahu uangnya berapa saya nggak tahu karena itu urusan bendahara lah. Ya. Dia dapat dari mana, yang saya tahu bahwa uangnya ada dan cukup. Ketika menjadi sekjen saya juga nggak ngurusin soal partai karena ada bendahara umum yang ngurusin itu, keluar uang masuk dan uang keluar. Tapi patut diduga pasti ada. Ya, artinya sumbangan dari kader yang menjadi pengurus partai yang punya uang cukup itu saya yakini pasti ada. Dan kemudian mungkin sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, simpatisan ya, yang memberikan sumbangan pada partai itu ada, ya. Yang semua ada laporannya dan begitu masuk rekening biasanya kan nyaut tuh uang keluar masuk dari siapa, tentu tidak melanggar batasan sumbangan yang dibolehkan oleh undang-undang gitu. Nah, ini bicara Nasdem lagi nih Bang. Ini ada yang menarik ya dari kasus Joni Plate ini. Jadi kalau kita lihat komentar-komentar netizen nih di media maya, banyak yang menyerang ke Surya Paloh gitu. Karena pernah ada statement yang menyebutkan akan membubarkan partai kalau kader atau ininya terlibat korupsi gitu ya. Nah ini Abang melihatnya bagaimana nih Bang? Jadi ada desakan dari netizen gitu, mana nih janjinya gitu, katanya mau dibubarkan, udah jelas-jelas gitu ya, ketangkep gitu Bang. Ya gini, saya rasa ya statement dari Bang Surya mengatakan akan bubarkan partai ini kalau ada kadernya korupsi, itu lebih kepada untuk menunjukkan komitmen partai ini dalam menjaga marwahnya untuk kemudian kadernya tidak terlibat pada persoalan-persoalan korupsi. Itu lebih pada komitmen moral sebenarnya. Apakah Bang Surya itu bisa membubarkan partai? Nggak bisa. Kan partai ini bukan milik dia. Kecuali perusahaan dia sendiri dia bubarkan, nggak apa-apa. Membubarkan partai yang kemudian orang punya anggota DPRD ribuan, ya, yang punya hak suara pendiri partai ada. Saya ini orang pendiri partai gitu. Yang tercantum dalam notaris yang mendaftarkan nama Nasdem itu ke Kumham, dan menurut undang-undang merubah nama aja nggak bisa, harus seizin pendiri partai. Dan Abang salah satunya. Saya salah satunya. Nomor 1 lagi. Pendiri partai itu tidak bisa diganti. Sama dengan Bung Karno sebagai proklamator nggak bisa diganti. Besok kita ganti proklamator Bung Karno menjadi Pak Domo misalnya atau siapa, nggak bisa. Karena dia itu deklaratoir, sifatnya sekali. Nggak bisa berkali-kali. Pengurus boleh ganti-ganti. Tapi sebagai pendiri, dia melekat pada partai itu. Jadi, Bang Surya misalnya, Bang Surya itu nggak ada dalam notaris. Pendiri partai nggak ada. Nggak ada nama Bang Surya itu dalam pendiri partai. Bahwa dia membiayai untuk begitu, iya. Tapi secara hukum, ya saya bicara secara hukum. Secara politik, iya. Bahwa secara hukum, dia enggak. Jadi kalau misalnya hari ini Bang Surya itu lebih pada komitmen dia aja. Yang berhak membubarkan partai itu menurut undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi. Ketika sebuah partai dianggap sudah melanggar undang-undang, melanggar konstitusi, misalnya melanggar ideologi Pancasila misalnya, menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila 1945 misalnya, bisa. Atau lembaga ini secara resmi melakukan perbuatan-perbuatan yang korup misalnya, bisa. Tapi yang memutuskan itu adalah Mahkamah Konstitusi. Tidak bisa misalnya seseorang membubarkan partai. MK harus memutuskan. Enggak segampang ngebubarin ormas ya Bang ya. Kemudian Kumham sebagai lembaga atau kementerian yang mensahkan berdirinya sebuah partai politik, kemudian membubarkan partai itu nggak bisa. Mahkamah Konstitusi lah yang punya hak. Sama dengan misalnya menjatuhkan seorang presiden, itu harus Mahkamah Konstitusi. Jadi supaya kita nggak salah nih, tidak segitu gampang hari ini, karena partai itu milik publik Pak. Dia mendapatkan keuangan negara. Ketika setelah pemilu, misalnya Nasdem mendapatkan 1 juta suara, maka 1 suara dihargai misalnya 20.000, maka 20.000 kali 20 juta. Mengalirlah uang negara ke situ.
Membubarkan ini sebuah partai, sebuah organisasi yang dibiayai oleh negara, baik di level nasional maupun di level provinsi dan kabupaten kota, maka tidak bisa dibubarkan dengan serta-merta oleh seseorang atau oleh Menteri Hukum HAM. Mahkamah Konstitusi lah yang memutuskan itu. Ya, nah, jadi menurut saya sih bahwa desakan netizen ya sah-sah aja ya Bang, aja, tinggal nggak segampang membalikan telapak tangan gitu ya. Ya Bang, ini mohon maaf nih sebelumnya kita namanya ngobrol ya Bang ya. Kalau Abang kurang berkenan juga nggak apa-apa Bang. Di masa lalu Abang sempat kesandung juga kan gitu ya. Waktu itu juga seingat saya Abang ada di posisi sekjen gitu ya. Iya. Wah, kopi nih Bang. Kita kopi dulu Bang. Oh ya. Ngobdar itu juga ngopi bersama Darwin Bang. Jadi nggak ngobrol politik aja Bang. Ngopi darat bukan. Ayo Bang, silakan Bang. Bismillah. Kopi hitam nih pahit. Mantap Bang. Pahit hidup ini. Aduh, pas pula pertanyaannya tentang pahit ini Bang. Waktu itu kan Abang juga sekjen gitu, Abang sempat kesandung juga gitu, dan sebenarnya kalau kami melihatnya besaran angkanya beda tuh Bang. Yang lalu sama yang sekarang gitu, dan kacamata kami juga ngelihat ada perlakuan yang berbeda nih Bang. Perlakuan terhadap sekjen yang kali ini dengan sekjen yang waktu itu kebetulan Abang. Abang gimana ngeliatnya Bang? Jadi gini, berbeda perkaranya, ya. Perkara saya itu bukan perkara makan duit. Itu yang harus dibedakan. Dia tuduh gratifikasi, bukan korupsi sebenarnya. Korupsi di pasal 1 dan pasal 3 itu makan duit APBN, merugikan negara. Ya saya tuh nggak ada yang rugi sama siapa. Nggak ada yang rugi, negara nggak rugi, orang itu nggak rugi. Dan saya nggak ngelakuin sesuatu juga. Bukan saya disuap untuk tidak melakukan sesuatu, atau disuap untuk melakukan sesuatu. Saya nggak ada yang terima uang, saya janjiin kamu nanti ABCD ya. Atau oke, nanti dengan uang ini saya tidak melakukan ini supaya kamu selamat. Nggak ada. Cek aja pada persidangan, masih ada YouTube-nya kok. Yang saya 200 juta itu, teman saya ketemu saya. Kemudian mau bayar uang sekolah. Ya, sekolah di Gonzaga. Nggak punya uang, tapi dia bawa titipan nih. Yang namanya Evi, istri muda dari Gubernur Sumut, namanya Gatot. Saya nggak kenal. Gitu loh, saya tanya, ini uang apa? Bilang ini uang breakfast aja, uang kopi-kopi. Saya kan nggak kenal sama orangnya. Ditanya, ada pesan? Nggak ada. Ini buat ini aja, membuat perkenalan aja. Itu aja, terimalah. Kira-kira gitu. Saya tanya, loh, kamu dikasih nggak? Enggak, saya dikasih 10 tapi saya tolak. Loh, kalau kamu tolak, kenapa saya terima? Itu Anda boleh cek di persidangan. Nama ketua majelisnya itu kakaknya Rosi Silalai. Nah kemudian karena dia membayar uang sekolah, saya bilang pakai aja uang itu. Uang yang kau bawa itu. Gitu loh. Nanti saya ganti karena saya nggak punya uang. Ini karena teman akrab dari kuliah. Dipakailah uang itu 38 juta, saya ganti besok-besoknya 50 juta. Karena saya suruh dia pakai uang itu, uang yang dia bawa sendiri. Uang yang dia mau kasih sama saya suruh dia pakai. Dianggap oleh KPK saya menguasai uang itu. Anda tanya ke penyidiknya, namanya Rizka Anungata di KPK yang kemarin mundur. 75 itu yang masuk lagi ke polisi. Boleh ketemu sama saya, benar nggak fakta cerita ini? Nah saya tanya, terus masalah hukumnya di mana? Kalau memang saya dianggap salah itu hukum aja. Kalau memang saya salah. Tapi itulah faktanya. Oh iya Bang, saksi aja nih. Hari Rabu saya diperiksa itu. Kamis lebaran haji, Jumat Nasdem konferensi pers menyerang saya. Saya bingung lah, ada apa gitu. Jadi 200 juta seperti uang 8T yang saya nggak makan apa-apa. Saya dipanggil ke istana oleh Mas Pramono Anung, ditanya bagaimana kasus Nada. Saya ceritain. Dia bilang, waduh, ini nggak ada apa-apanya, apa masalahnya? Lah saya mau tanya, masalah saya ini apa? Oh enggak, ini ada Ruki pesen, Ruki PLT, Ketua KPK. Minta barter kasus ini dengan Kejaksaan Agung. Yang Jaksa Agung itu adalah kader Nasdem. Yang Ketua DPW saya, bosnya saya, Ketua Umumnya. Minta dibarter supaya Samad dan Bambang Wijayanto tidak menjadi tersangka.
agar saya tidak menjadi tersangka. Lah, saya bilang, kok ke situ larinya? Saya bilang, ya sudah kalau begitu, boleh tanya tuh sama Pramonanu. Sekarang masih seskap. Kalau saya bohong. Syarat politik ya Bang. Nah, saya bilang, ya partner aja. Oh ya nanti kita ngomong sama Ruki untuk ngomong itu. Ini sekarang hari ini saya di Ngobdar nih saya buka semuanya nih. Mantap. Saya sebut nama Mas Bang. Karena ini momentum menurut saya. Kalau saya orangnya masih hidup. Ya. Boleh tanya sama jaksa namanya Dr. Yudi. Ketua majelisnya kakaknya Rosi. Tanya, ada masalah. Boleh kalian konfirmasi sesuatu benar nggak omongan saya ini? Artinya kalau tadi pertanyaan tadi saya ngelihat ada perlakuan yang berbeda itu Lah, itu jelas yang ya, saya Bang. juga heran. Hari ini jelas-jelas 8T lebih. saya sih prihatin Ya. dengan kakak Joni teman saya. Gitu. Menurut saya sih Kak Joni mundur aja. Ya mungkin juga kakak Joni kita nggak tahu ya. Apakah memang dia mengetahui semuanya? Itu saya tidak tahu persis. Karena saya bukan penyidiknya. Atau jangan-jangan korban. Ya, saya nggak tahu juga. Saya nggak bisa membawa dia korban dari sebuah beban yang dibebankan kepadanya ya. Ya. Tapi di kondisi saya itu berbeda memang. Sehingga saya kenal lah setahun 5 bulan, akhirnya 1 tahun 2 bulan. Saya terima aja. Karena nggak perlu saya ngomong ABCD waktu itu kan orang akan tidak percaya dengan apa yang saya omongkan. Ya saya terima. Bayangkan saya berhenti sebagai sekjen, baik ketua umumnya, saya pernah jadi ketua umumnya, saya berhenti mundur langsung 2 jam setelah KPK mengumumkan saya nyatakan mundur. Dan saya nyatakan saya keluar dari partai ini. Partai yang saya bangun sendiri. Sebuah tindakan tegas waktu itu. Kemudian Bang. bagaimana perasaan saya, perasaan keluarga saya, anak saya, istri saya. Belum orang yang nggak tahu menahu mencemooh. Tapi saya nggak ini sebuah cobaan. Ya. Politisi itu harus dihantam dengan gelombang besar, maka dia akan bersikap lebih arif dan lebih bijak. Hari ini Anda bisa di istana, besok Anda bisa di Comberan. Hari ini Anda bisa di Comberan, besok Anda bisa di istana lagi. Nah ini menarik nih. Gitu. Tapi ini kita mesti belajar banyak dari Malaysia. Anda lihat si Ibrahim dari penjara 2 kali, dari penjara korupsi, dituduh melakukan Makar ya. homoseksual, ya kan? Kemudian dia bangun partai dan dalam penjara, dan kemudian partainya menang. Dan kemudian bisa tampil lagi dan menjadi calon Perdana Menteri. Artinya bagi orang yang sudah selesai kasusnya sudah gitu. Kita enggak, perkara kita nggak jelas. Menurut saya KPK dulu nggak jelas, menetapkan BG juga tersangka nggak jelas, iya kan? Iya. Kemudian kita itu dihukum berkali-kali. Dulu saya mau nyalon dipersoalkan lah. Saya mau nyalon itu kan saya merasa saya nggak salah, bos saya tidak jahat, bos saya tidak salah ya sudah hukum aja. Mau saya juga nggak makan duitnya, saya nggak makan duit negara, saya nggak makan duit orang itu. Disinilah harusnya publik juga belajar. Orang semua bisa salah gitu, dianggap salah ya. Nah, kalau saya nggak nyentuh dan saya korbankan semuanya, dan hari ini saya maju, bisa dianggap, oh ini kan koruptor, ya silakan aja, lu jangan usah pilih gua. Artinya masa itu abang boleh dibilang jadi korban politik ya bang? Ya, saya sih berasanya bahwa saya dikorbankan. Agak berbeda dengan hari ini, gitu loh. Kalau memang mau ngincar kursi sekjen waktu itu, nggak gitu-gitu juga caranya. Ngomong aja baik-baik. Iya, ngomong baik-baik. Ya, tinggal diserahkan kunci ya bang. Lu gua tendang, jadi nggak usah lagi perkara itu. Kemudian seakan-akan saya ini berbuat jahat terhadap partai. Dan hari ini Abdullah Putih dicalonkan. Sahabat saya pernah tersandung kasus korupsi 7 tahun. Iya. Mantan gubernur Aceh dicalonkan tuh oleh Nasdem, biasa aja. Loh, saya mantan saya yang bikin partai ini. Itu kok seperti ngeliat satu perasaan saya, mungkin saya salah gitu. Mungkin teman-teman saya masih banyak sama saya. Ya, jadi kalau dengar cerita abang tadi kan banyak, ya boleh dibilang banyak rentetan kasus-kasus politik. Ada juga korban politik di kita. Begini, gitu. Gini. Ini saya potong. Siap bang. Dulu, waktu rejim Orde Lama, untuk menjatuhkan lawan politik itu, orang bisa gampang jatuhkan dengan isu anti Nasakom. Maka orang itu biasanya karirnya lebih terhambat. Ya. Anti Nasakom dan sebagainya. Zaman Orde Baru, untuk menjatuhkan lawan politik itu, dicap PKI. Atau
tidak bersih lingkungan, tidak bersih diri, macam-macam. Dulu zaman dulu nih, zaman kita mahasiswa, pegang buku Madilog Karl Marx, bisa dianggap subversif kita. Ya. Iya kan? Ini upaya perbuatan makar. Itu kita pegang aja misalnya buku Rumah Kaca Pramudia Antatur, wah itu sama aja kita megang barang haram sama dengan megang sabu 10 kilo itu. Ketangkap bisa subversif. Hanya membaca buku aja bisa dicap itu melakukan subversif. Hari ini tempelkan label korupsi di keningnya, maka dianggap selesai semua karirnya. Jadi dalam setiap rejim, dalam setiap masanya, itu kekuasaan atau orang yang berkuasa di bidangnya. Kalau KPK berkuasa di bidang hukum, walaupun itu ad hoc bisa dibubarkan besok oleh undang-undang, incar aja orang. Incar orang, kemudian tempel dia, tangkap dia, kemudian orang selesai hidupnya. Pertanyaannya, apakah kita akan percaya kepada lembaga ini terus yang model begini? Kenapa saya katakan begini? Mana hebatnya KPK sama kejaksaan? Menurut saya hebat kejaksaan. Kejaksaan itu perkara-perkara besar, triliunan, jasa raja, jiwasraya, asabri, besar-besar. Tahu nggak perkara KPK? Nangkap bupati 2-3 miliar, jual jabatan 25 juta, jual kades. Tapi namanya nama besar. Perkaranya perkara ece-ece. Sepanjang ini kalau kita jujur nih, kita jujur sama diri kita sendiri aja. Mungkin hanya 1-2 orang bupati yang tidak main proyek. Saya mau kalau pada potensi tunjukkan. 1-2 mungkin buat kaya raya ya. Gubernur yang nggak sentuh sama sekali di proyek. Selebihnya ngambil fee semuanya. Saya bisa klaim gitu. Kalau mau tangkap, habis nih semua generasi kita. Iya, betul. Artinya hari ini korupsi pun itu udah dipolitisasi ya, Bang. Nah, itu maksud saya. Jadi gini misalnya, saya mendapatkan pekerjaan dari Darwin. Ya, saya untung nih. Saya kerja baik, macam saya untung. Untung misalnya 100 juta dari proyek 1 miliar. Karena saya ini berteman, saya bilang, Bro Darwin, saya untung gede kemarin 100 juta. Gue bagi ya 20 juta ya. Cepat terima kasih gue. Ada rugi nggak negara? Enggak. Pekerjaannya selesai nggak? Bagus. Iya. Tapi itu jadi masalah dikatakan korupsi. Padahal korupsi di benak kita, di benak publik mungkin dia makan duit negara. Dia enggak. Dia bagi keuntungan, itu jadi masalah, Pak. Dianggap menerima sesuatu. Yang menurut pikiran si pemberi, pasal 11. Pasal dia kena saya itu. Yang menurut si pemberi ada kaitannya dengan pekerjaannya. Yang menerima nggak tahu nahu nih. Nggak ada begini ya, terima kasih aja terima. Nah itu pasal 11, itu juga pasal karet. Jadi hari ini harusnya kita meletakkan faktor korupsi itu yang merugikan negara. Sepanjang negara nggak rugi sebenarnya, jangan ditebas dengan perkara yang seperti itu. Kalau mau ditebas itu, karena budaya kita ini biasa Pak. Kalau lu punya masak di rumah bagi tetangga, yang ke tetangga pindahan lokasi. Ada kalau lu mampu datang orang yang tetangga bagi-bagi parcel, itu budaya kita Pak. Ini sekarang udah dibilang itu gratifikasi biar 10 juta. Kalau kita di Amerika bisa. Di Amerika tuh orang Eropa berangkat bersama-sama di Amerika, hidupnya masing-masing nyelamatkan diri, individualistis, nggak punya nenek moyang yang asal dari Amerika. Lah yang kita sekampung. Masuk Jakarta, tahu di sana jadi menteri, datang teman kampungmu, ya, tolong Win, aku ini mau hidup Jakarta, tolong bantu aku kerjaan apa kek, ya udahlah, ada proyek kecil-kecilan, lu garap, nggak itu kau jadi jelek di kampung itu, sombong minta ampun, jadi pejabat nggak bisa peduli sama orang, kira-kira begitulah ya. Nah, apakah itu budaya? Saya nggak tahu juga, tapi itulah budaya kita yang dari kampung, sepanjang dia nggak merugikan, nggak bakar duit negara. Maka orang kamu ya biasa-biasa aja, itu kan saya bantu teman. Yang ini ya saya minta tolong teman. Macam mana gara-gara dia jadi pejabat, kayak ada pejabat di KPK, ngopi bareng aja nggak bisa lagi karena nggak boleh tersentuh. Menurut saya itu udah berlebihan. Luar biasa. Gitu. Menarik, Bang. Ini nggak terasa udah setengah jam nih, Bang. Saya kalau ngobrol sama Bang ini kayaknya waktu cepat sekali rasanya. Cuma saya mau kasih bocoran nih, Sobat Forum. Bang Rio ini akan ada program juga di kami gitu ya.
Jadi obrolan-obrolan politik Bang Rio ini nanti akan hadir juga di channel Forum Keadilan setiap hari Rabu sore dengan judul program Politik Taktis Ya, atau Poltak. Nah, sekarang kita, Bang, gimana Bang? Boleh dijelasin? Seperti apa itu rencananya Poltak itu nanti? gini, Poltak ini kan sebenarnya sebuah program yang tempat kita bicara politik bisa serius, bisa santai. Ya, artinya bicara politik kekinian, kemudian bicara politik ke depan, kemudian bicara politik yang sudah kita lewati. Ya, tentu harapan kita bahwa dari obrolan itu bisa menimbulkan pemahaman yang komprehensif tentang politik Indonesia. Ya, politik Indonesia itu kan ada panggung depan, ada panggung belakang. Yang sering kita lihat di media-media mainstream itu kan adalah panggung depan politik Indonesia. Kadang-kadang orang akibat hanya melihat panggung depan, maka di belakang itu orang menduga-duga, yang timbul hoax bahwa Begono begini-begini, padahal mungkin semua tidak tahu. Kita ingat dulu bahwa ketika Jokowi pertama kali mencalon diri jadi presiden, dia dianggap Cina lah, ya, dianggap macam-macam lah, dianggap PKI lah, tanpa ngomong soal bukti nih. Kenapa? Karena ada ruang gelap yang kemudian itu diperbincangkan dan semua orang berhak atau punya hak, merasa punya hak untuk menjudge orang. Bagaimana Jokowi bisa dianggap PKI kalau dia lahir setelah PKI meletus misalnya, ya? Tapi itu tidak ada yang kemudian berani mengatakan bahwa logika sehat terus bermain dalam politik Indonesia. Tidak bisa politik kebencian. Ya, ada kampret, ada cebong dan sebagainya. Itu politik kebencian yang dibangun. Nah, kita menginginkan bahwa politik Indonesia akan datang. Itulah politik yang kemudian mencerdaskan. Politik yang kemudian membangun hal-hal yang positif dari negeri ini. Bukan yang untuk menjatuhkan lawan politik, diciptakanlah politik kebencian masing-masing. Ya, kalau misalnya saya yang merasa lebih paham soal agama, maka yang lain menjadi kafir. Itu nggak boleh juga. Gitu. Jadi jangan kemudian mengkafir-kafirkan orang hanya untuk demi kepentingan politik tertentu. Ya, sebaliknya juga jangan begitu. Jangan kemudian seseorang itu yang merasa benar maka berhak untuk mengatakan orang yang lain adalah salah. Poltak tidak menginginkan itu. Poltak menginginkan bahwa ada politik bermartabat yang muncul dari rejim pemilu akan datang ini. Artinya program Poltak ini akan hadir dalam rangka mencerdaskan kehidupan berpolitik di Indonesia gitu ya, Bang? Ya, Bang, terima kasih banyak Bang udah hadir di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan Abang selalu dalam keadaan sehat dan kami doakan pencalonan Abang menjadi anggota DPD RI dari Dapil Bengkulu berlangsung lancar dan mudah-mudahan Abang duduk sebagai anggota DPD RI. Saya doakan Ngobdar sukses terus, amin, makin berkembang. Terima kasih, terima kasih. Oke, Sobat Forum dimanapun Anda berada, nggak terasa setengah jam lebih sudah kami dialog, berbincang dan ngobrol dengan Bang Rio Capella, Bang kita. Kami akan hadir setiap Selasa sore dengan program Ngobdar, tentunya dengan narasumber yang kompeten untuk bicara politik, yang akan berisikan informasi dan edukasi kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam.